pagi jemaat Tuhan, mari kita akan sama-sama bersaat teduh. Kita akan persiapkan diri kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan kita akan menyenangkan hatinya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku.
Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita segera memasuki ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bawa hati kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Kita menundukkan kepala bersama. Pertolongan kita di dalam ibadah pada pagi hari ini adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus serta pengurapan Roh Kudus menyertai ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Persilahkan Bapak Ibu duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Dan kami juga menyapa shalom bagi pendengar setia Radio Agape dan juga Radio DKJ Lubuk Linggau dimanapun berada. Dan juga bagi Bapak Ibu dan Saudara yang dapat mengikuti rangkaian ibadah yang pertama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pringgading melalui siaran live streaming. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur bila pada pagi hari ini Tuhan memperkenankan kita untuk kita boleh bersama-sama berhimpun di dalam rumah Tuhan. Kita sungguh percaya semua karena anugerah, kemurahan, dan kasih setia Tuhan yang telah dinyatakan atas hidup kita. Karena itu pada pagi hari ini, mari bersama kita rindu untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang senantiasa menaungi kehidupan kita. Anugerahnya sungguh besar. Haleluya. Mari bersama kita angkat hati kita untuk meninggikan Dia. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari bersama dengan hormat saya ajak untuk kita bangkit berdiri. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu.
memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Bapak Pendeta Immanuel Budi Suroyo akan membuka di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia dan anugerah-Mu yang selalu baru yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh kembali datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Semua oleh karena anugerah-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah melalui setiap pujian yang kami naikkan, bahkan melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan kami boleh berjumpa dengan Engkau. Kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Bahkan jalan-jalan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Itu sebabnya sungguh kami berdoa pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang memberkati ibadah pagi hari ini. Engkau yang memakai hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani. Engkau mengurapi dengan urapan yang baru. Sehingga setiap kami yang hadir pagi hari ini, sungguh kami boleh mengalami lawatan Tuhan. Sungguh kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa, dari awal sampai akhir kami serahkan ibadah ini sepenuhnya di dalam pimpinan dan berkat daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum duduk, mari kita berikan salam kepada sekeliling kita, kanan, kiri, depan, belakang, dan katakan Tuhan Yesus sungguh dahsyat. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini dengan hati yang penuh sukacita, kita rindu untuk datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Karena itu menyatakan akan kebaikan Tuhan atas hidup kita semua. Haleluya. Bersama kita akan pujikan datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan gembira. Karena Dia adalah Allah yang baik. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita dan semangat. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Angkatkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Pohon bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang
pujian, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memujinya, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memujinya. Sekarang kita di sini berkumpul dan memujinya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya. Dia adalah Allah yang bertahta atas pujian kita. Karena kita percaya ketika kita menyanyi dengan sepenuh hati, ada kuasa di dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkamkan, yang sanggup membungkamkan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa di dalam pujian ketika kita dengan sungguh hati bernyanyi di hadapan Tuhan. Mari dengan hormat saya ajak kita untuk bangkit berdiri dan kita mau katakan, Tuhan terima kasih, aku diberi kuasa dari Raja Mulia. Mari dengan penuh sukacita kita angkat pujian kita di hadapan Raja kita. Mari bersama kita mau katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku.
dengan iman. Ibadahlah Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Tetap bangkit berdiri karena Dia adalah Allah kita yang ajaib. Haleluya. Dia adalah Allah kita yang besar dan dahsyat. Ajaib Kau Tuhan, agung dan berkuasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan berkuasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segala jiwa dan pengharapan. Tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan berkuasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan berkuasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Raja kita yang mulia. Karena itu kita sungguh percaya di dalam hari lepas hari yang boleh kita lalui, Tuhan Yesus Kristus menyertai perjalanan kita. Kita memang banyak tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan dan di depan kehidupan kita. Tetapi kita sungguh percaya bahwa ketika kita berharap kepada Tuhan, maka kekuatan dan kemenangan akan menjadi milik kita. Mari bersama kita akan persiapkan hati kita untuk kita menyembah Dia, untuk kita masuk lebih jauh dalam hadirat-Nya. Ku menyembah
bersama kita mau katakan, Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita memberikan korban pujian di hadapan Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita dan dengan hormat, para petugas kolektan dapat mempersiapkan diri dan sebuah ayat dari surat Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Penatua, Bapak Markus Yuli Purwanto akan berdoa untuk persembahan kita. Pagi ini kami hadir bersama-sama di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menyadari segala kelemahan kami. Dan kalau kami ada sampai saat ini, itu hanya karena kasih anugerah-Mu. Penyertaan dan kemenangan demi kemenangan telah Engkau jamin. Bahkan keselamatan hidup kami juga Tuhan sudah jamin. Oleh sebab itu hati kami penuh dengan ucapan syukur. Segala sesuatu yang kami dapatkan itu juga karena Tuhan yang memberikan kepada kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengan hati yang tulus ikhlas, dengan ucapan syukur, kami akan mempersembahkan apa yang kami ada, yang kami siapkan ini, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, sucikan hati kami sebelum kami memberikan segala sesuatu untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Satu hari lagi, singer akan menyanyikan pujian ini. Cintamu
Bapa kami yang dalam sorga, yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persembahan yang telah terkumpul hamba serahkan sepenuhnya di dalam tangan kuat kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya persembahan ini menyukakan hati Tuhan, dan melalui persembahan ini juga mampu untuk mendukung segala pelayanan yang ada di gereja kami. Berkati jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan, para petugas kolektan, dan hamba serahkan kehidupan kami ke depan sepenuhnya di dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Anon Dwi Lukito, dan paduan suara Sacrifice of Praise akan mengawali untuk pemberitaan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kami dari Sacrifice of Praise akan membawakan sebuah pujian berjudul Nyanyi Bagi Dia. Kiranya pujian ini dapat memberkati kita semua. Kekuatan penuh kuasa, bersorak
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita bersyukur atas anugerah Tuhan di tengah-tengah guyuran hujan saat kita berangkat ke gereja. Tetapi percayalah, guyuran hujan itu adalah guyuran berkat Tuhan untuk kita semua. Sehingga saya percaya pagi ini kita tidak sampai terfokus pikiran dan hati kita dengan datangnya hujan itu, tetapi kita tetap fokus pada ibadah dan pemberitaan firman Tuhan ini. Kami percaya segala sesuatu yang nampaknya tidak baik, di balik semua itu Tuhan punya rencana yang indah dan baik buat kita semuanya. Dari mimbar Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pringgading, saya juga menyapa kepada Bapak Ibu yang mengikuti ibadah lewat live streaming. Selamat bergabung bersama dengan kami, beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya berdoa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini juga diberkati oleh Tuhan. Mari bersama-sama tundukkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan terus dalam hidup kami, sehingga hidup kami terpelihara secara sempurna oleh Tuhan. Baik roh maupun jiwa dan tubuh kami merasakan semuanya baik adanya. Semua ini adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu tidak salah apabila pada pagi hari ini di tengah-tengah guyuran hujan kami datang beribadah kepada Tuhan untuk mengungkapkan rasa syukur kami, untuk mengungkapkan sukacita kami atas anugerah Tuhan yang telah kami terima. Di tengah-tengah ibadah ini kami pun mengucap syukur karena Tuhan menyediakan berkat khusus bagi kami, yaitu firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu tolonglah kami semua termasuk hamba-Mu saat kami membuka kitab suci lalu membaca serta merenungkannya. Biarlah oleh kekuatan roh Tuhan sendiri kami dimampukan untuk mengerti dan melakukannya. Jadikan hamba yang Tuhan percaya untuk menyampaikan ini saluran berkat Tuhan bagi anak-anak-Mu yang ada di gedung Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pringgading maupun bagi mereka semua yang mengikuti ibadah ini lewat live streaming. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Sebelum saya membaca kitab suci, Bapak Ibu, saya mengingatkan dan mengajak Bapak Ibu semuanya, karena tahun ini adalah tahun hayat. Tahun apa Bapak Ibu? Tahun hayat, tahun kehidupan. Tapi hayat ini adalah hafal ayat. Hafal ayat yang sudah kita ucapkan bersama-sama minggu lalu, kini kita akan ucapkan sekali lagi, yang terdapat dari kitab Injil Matius pasal 4 ayat 4. Mari bersama-sama kita ucapkan kalimat dari Injil Matius 4 ayat 4 ini. 3, 2, 1. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Saya percaya jika hidup kita ini tidak melupakan firman, maka hidup kita ini akan menjadi hidup yang sempurna. Karena kita tidak hanya memikirkan nasi, roti, gandum, jagung, itu saja, tidak. Tetapi kita diingatkan Tuhan bahwa hidup ini juga butuh firman Tuhan. Oleh karena itu setiap kali kita membaca kitab suci, saat kita ada kesempatan beribadah untuk mendengarkan firman Tuhan, terimalah dengan sukacita dan penuh ucapan syukur, supaya kita sehat secara sempurna, rohani dan jasmani. Amin. Jangan sampai tubuh kita ini sehat walafiat, tetapi rohani kita ini sakit-sakitan. Jangan. Rohani sehat, jasmani sehat. Jasmani sehat, rohani sehat. Bersama dengan saya mari kita buka Alkitab kita dari kitab Injil Matius pasal yang ke-7.
Kitab Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai 25. Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai 25. Ayat-ayat ini tidak kita baca semuanya, tetapi saya akan ambil beberapa ayat pokok dalam pemberitaan firman Tuhan ini sesuai dengan ayat-ayat yang ada di dalam Injil Matius 7 ayat 15 sampai 25. Nah, beberapa ayat yang saya akan baca, saya mulai dari ayat yang ke-17. Matius 7 ayat 17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ayat 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat yang ke-24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bersama-sama kita berkata, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, dari ayat-ayat ini saya memberikan tema dalam khotbah saya dengan tema membangun karakter yang baik dan kuat. Membangun karakter yang baik dan kuat. Ada beberapa catatan yang saya miliki berkaitan dengan dampak yang besar dari karakter yang baik dan kuat ini. Ada dampak yang sangat positif yang dihasilkan dari karakter yang baik dan kuat. Di antaranya adalah bahwa karakter yang baik dan kuat, dalam catatan kitab suci yang kita baca pagi hari ini, paling tidak saya simpulkan ada 3 hal. Yang pertama adalah dampak karakter yang baik dan kuat itu, sebenarnya karakter itu bisa sebagai sarana kita untuk bersaksi tentang kebaikan dan kebenaran Tuhan. Dengan karakter yang baik, maka kita akan bisa bersaksi secara leluasa tentang kebaikan dan kebenaran Tuhan. Yang kedua, dengan karakter yang baik itu pula, sebenarnya kita diberi potensi yang sangat kuat. Potensi yang sangat kuat itu adalah potensi untuk membangun kehidupan pribadi, untuk membangun kehidupan keluarga, untuk membangun kehidupan pelayanan, untuk membangun kehidupan gereja Tuhan, untuk membangun kehidupan masyarakat, sampai untuk membangun kehidupan bangsa dan negara.
dari karakter yang baik dan kuat ini. Dan yang ketiga, dengan karakter yang baik dan kuat ini, maka kita dimampukan untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah komunitas kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, sekali lagi tema firman Tuhan dalam khotbah pagi hari ini adalah membangun karakter yang baik dan kuat. Dalam teks yang kita baca di sini Tuhan menuntun kita, membawa kita untuk belajar, untuk mengetahui tentang bagaimana kita bisa mengidentifikasi sebuah pohon. Pohon apakah ini? Entah itu jambu, pohon mangga, atau pohon apel, maka semua itu akan bisa kita ketahui berdasarkan buah yang dihasilkan. Cara mengidentifikasi yang ditunjukkan oleh Tuhan, bagaimana cara kita bisa mengenal, mengetahui pohon apakah itu. Salah satunya Tuhan mengajarkan kita, lihatlah buahnya. Lihatlah buahnya. Dengan perumpamaan ini Tuhan Yesus Kristus ingin mengajar kita supaya kita benar-benar mengenal siapa orang-orang yang ada di sekitar kita, atau bagaimana kita bisa memperkenalkan diri kita sebagai orang-orang yang percaya kepada orang lain. Semua ini sangat tergantung dari sifat jiwa kita, sifat hati kita yang mengalir, yang keluar melalui perbuatan dan tutur kata kita. Sebab tidak mungkin orang bisa melihat jiwa kita tanpa melihat ekspresi jiwa itu. Tidak mungkin orang bisa mengetahui hati kita tanpa melihat ekspresi dari perbuatan dan tutur kata kita. Bagaimanapun juga perbuatan dan tutur kata, semuanya itu bersumber dari dalam, dari jiwa, dari hati kita. Oleh karena itu, betapa besarnya peran hati manusia dalam membangun karakter itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang kekasih, dalam teks yang kita baca dicontohkan adanya seorang nabi, orang yang berjubah, punya jabatan dalam catatan kitab suci. Nabi, jubah yang dipakai, jubah nabi. Kostum yang dipakai, kostum nabi. Jabatan yang dimiliki, nabi. Tapi sayang, di sana ada satu predikat yang menyertainya, yaitu nabi palsu. Nabi palsu. Orang sulit untuk mengetahui ini asli atau palsu. Maka semuanya itu akan terlihat dari apa yang dilakukan, apa yang diperbuatnya. Dalam catatan kitab suci sangat jelas, ternyata sekalipun nabi ini nampaknya suci dan rohani, dari mana kita tahu kata dan kalimat yang diucapkan? Ini kata-kata rohani, kata-kata yang sangat baik, kata-kata positif. Apa yang diucapkan itu? Di dalam Matius pasal yang ke-7, di dalam ayat yang ke-22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Wah, kita lihat. Nampak kata-katanya adalah kata-kata rohani. Bukankah kami mengusir setan demi namamu juga? Wah, aktivitasnya sangat rohani. Kata-kata yang dilaporkan kepada Tuhan juga sangat rohani. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Wah, kita lihat pelayanan yang ditunjukkan dan dilaporkan kepada Tuhan juga sangat rohani. Lihat, nampaknya nabi palsu ini dia lupa. Dia berhadapan dengan Allah yang maha tahu, Tuhan yang maha tahu. Oleh karena itu, dalam kalimat berikutnya,
Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Padahal jubahnya jubah nabi. Seragamnya ini seragam orang suci. Pakaiannya putih bersih. Tapi sayang di dalamnya bagaikan kerangka, bangkai, seperti kubur yang dicat putih, tapi di dalamnya bangkai, sekedar kerangka. Nabi palsu tidak sadar bahwa dia berhadapan dengan Tuhan yang Maha Tahu. Oleh karena itu, kepalsuan nabi ini mendapatkan akibat yang sangat mengerikan. Enyahlah daripadaku, itulah yang diucapkan Tuhan. Enyahlah daripadaku. Buah yang dihasilkan bukan buah kebenaran, tetapi buah kesalahan, buah pelanggaran, buah penyesatan. Sekalipun nampak bajunya ini bagus, jubahnya jubah nabi, tapi sayang dia lupa bahwa sebenarnya dia berhadapan dengan Allah yang Maha Tahu. Ini sebenarnya juga mengingatkan kita semua, Bapak Ibu. Marilah kita belajar terus, tidak pernah henti-hentinya dalam membangun, membenahi karakter kita sampai menjadi karakter yang baik dan kuat. Amin, Bapak Ibu. Sebab sekali kelak apa yang kita lakukan saat ini akan kita pertanggungjawabkan. Barangkali saat ini orang lain tidak tahu, pasangan hidup kita tidak tahu, anak-anak kita tidak tahu, teman kerja kita tidak tahu. Barangkali sampai hamba Tuhan tidak tahu, majelis tidak tahu, teman satu gereja tidak tahu. Percayalah, kebusukan yang tersembunyi nanti kelak akan berhadapan dengan Allah yang Maha Tahu. Dan saat itulah pertanggungjawaban atas kemunafikan manusia terbongkar semua. Karakter yang jahat terbuka semua. Dan dampaknya mengerikan. Enyahlah daripadaku. Dan catatan kitab suci, orang yang dikatakan oleh Tuhan enyahlah daripadaku, tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, satu sisi kita bersyukur, kita percaya kepada Tuhan dan kita diselamatkan, kita bersyukur Bapak Ibu. Tetapi selain kita bersyukur atas keselamatan yang kita terima dari Tuhan, lewat iman percaya kita, ada tanggung jawab selanjutnya supaya hidup kita siap bersaksi, siap memuliakan Tuhan melalui karakter yang baik, karakter yang cantik, karakter yang bagus dan kokoh. Baik kepada pasangan hidup kita, baik kepada anak-anak kita, baik kepada asisten rumah tangga kita, baik kepada rekan kerja kita, baik kepada atasan kita, baik kepada bawahan kita, baik kepada siapapun. Membangun karakter yang baik dan kuat. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan bagaimana supaya kita memiliki karakter yang baik dan kuat, yang betul-betul muncul dari sifat jiwa kita, sifat hati kita yang telah disucikan, yang dikuduskan oleh kuasa firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-19 dan 21 kita lihat, inilah cara yang Tuhan tunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa membangun karakter yang baik dan kuat itu. Ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Pohon yang sudah nampak
hidup terus bertumbuh. Tuhan menanti-nantikan buahnya. Namun nampaknya pohon yang Tuhan tanam dalam hal ini adalah gambaran gereja Tuhan, orang-orang percaya yang sudah ditanam oleh Tuhan di dalam kasih karunia-Nya. Tuhan menanti-nantikan supaya pohon itu tidak hanya hidup, tumbuh, dan berdaun lebat saja. Tetapi Tuhan menantikan buahnya. Dan buah yang dinanti-nantikan Tuhan bukan buah yang asam, bukan buah yang pahit. Tetapi kitab suci, buah yang dinanti-nantikan Tuhan, yang ditunggu-tunggu Tuhan adalah buah yang rasanya manis. Buah yang rasanya manis. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, jangan sampai buah yang keluar dari hidup kita, yang muncul dari hidup kita lewat karakter dan perbuatan kita, yang mengalir dari hati kita, jangan sampai buah itu rasanya asam atau buah itu rasanya pahit. Sebab bukan itu yang dicari Tuhan. Tetapi yang dicari Tuhan, buah yang baik adalah buah yang rasanya manis. Dan kita lihat ketika pohon itu dikatakan sudah hidup, bertumbuh dan berbuah, ternyata buah itu tidak baik. Nah, perhatikan. Apa yang Tuhan lakukan? Ditebang. Artinya apa? Tidak lagi ada kesempatan. Tidak lagi ada kesempatan untuk hidup lagi. Tidak ada. Bahkan setelah ditebang, pohon itu dibuang ke dalam api. Wah, kita lihat nampaknya dampak dari buah yang keliru, buah yang rasanya tidak menyenangkan hati Tuhan, memiliki dampak yang sangat mengerikan. Ditebang, kesempatan hidup diakhiri, di stop, bahkan setelah ditebang dibuang ke dalam api. Ini bicara masalah apa? Bagaimana kita membangun karakter yang baik dan kuat? Cara yang pertama adalah marilah kita hidup dengan melakukan kehendak Tuhan. Hidup dengan melakukan kehendak Tuhan. Mengapa hidup perlu melakukan kehendak Tuhan? Karena apa yang kita lakukan ini akan kita pertanggungjawabkan kelak di hari penghakiman. Ini persoalannya. Dalam ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Perhatikan. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa sebenarnya melakukan kehendak Tuhan bagian penting dalam hidup kita hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan setiap saat. Karena apa yang kita lakukan apabila itu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, dampaknya adalah sukacita yang akan datang. Sukacita dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, tadi saya katakan, selain kita bersyukur atas keselamatan yang telah kita terima lewat iman percaya kita, tetapi ada bagian, ada tugas yang lain yang perlu kita lakukan, yaitu memiliki karakter yang baik dan kuat. Salah satunya dengan cara marilah kita terus belajar hidup. Belajar hidup. Hidup apa? Hidup melakukan kehendak Tuhan. Hidup adalah anugerah. Hidup adalah anugerah. Nah, salah satu anugerah itu adalah kesempatan hidup itu sendiri. Hidup adalah anugerah. Dan salah satu anugerah itu adalah kesempatan untuk hidup. Seperti halnya pohon yang diberi kesempatan untuk hidup, bertumbuh, lalu diharapkan supaya menghasilkan buah. Namun sayang kesempatan yang
diberikan oleh Tuhan kepada pohon itu nampaknya tidak dipergunakan dengan baik. Buah yang dihasilkan adalah buah yang pahit, buah yang asam, buah yang tidak baik, dan dampaknya dibuang ke dalam api. Hidup adalah anugerah, dan salah satu anugerah adalah kesempatan. Dalam kesempatan yang kita miliki selama kita hidup ini, Bapak Ibu, marilah kita belajar menggunakan kesempatan yang ada ini. Tidak sekedar memenuhi, selalu menuruti keinginan atau kehendak diri sendiri. Catatan dalam kitab suci sangat lengkap. Bagaimana akibat orang yang tidak mengikuti kehendak Tuhan? Apa akibatnya orang yang tidak mengikuti kehendak Tuhan? Dalam perjanjian lama, satu contoh saja, Yunus. Yunus adalah salah satu nabi Tuhan yang pernah tidak mengikuti kehendak Tuhan, tetapi mengikuti kehendak dirinya sendiri. Dia diminta Tuhan untuk pergi ke Niniwe, tetapi dia pergi ke Tarsis. Apa yang terjadi? Apa akibatnya? Yunus nyaris binasa karena saat kapal itu diterjang dengan ombak yang sangat besar. Semuanya ketakutan. Penumpang yang ada di kapal itu takut secara luar biasa. Sampai nakoda kapal meminta, masing-masing sebutlah nama Tuhan Allahmu, mintalah tolong kepada dia supaya kapal kita ini selamat. Nampaknya semuanya itu terus berjalan, badai tetap menghantam kapal. Goncangan begitu kuat, nyaris semua penumpang binasa. Dan akhirnya satu-satunya cara adalah membuang undi. Dan saya percaya semua penumpang saat itu ketar-ketir. Ini dampak orang yang hanya mementingkan diri sendiri, mengikuti kehendaknya sendiri. Tidak hanya salah di hadapan Tuhan, tetapi bisa merugikan orang lain. Ketika semuanya mengalami ketakutan secara luar biasa, maka satu cara untuk mengetahui siapa yang bersalah di kapal ini, maka dibuatlah undian. Wah, kalau sekarang kita dramatisir, bisa jadi masing-masing nama ditanya, namamu siapa? Anon. Namamu siapa? Musa. Namamu siapa? Immanuel. Ditulis, barangkali dilinting Bapak Ibu, kayak arisan begitu. Wah, ketika mulai harisan itu, undian itu, siapa yang akan dibuang ini? Dikucuk. Keluarlah satu lintingan, kira-kira seperti itu. Maka dibukalah lintingan itu perlahan-lahan. Huruf yang pertama, Y. Wah, yang namanya Yanto pasti sudah mulai takut nih. Y, Yanto. Wah, yang punya nama awalnya Y, bingung. Yeni termasuk bingung. Waduh. Huruf kedua, U. Waduh. Yang namanya Yuda, bingung juga. Yunanto, bingung juga. Wah. Yu, deg-deg plas, kira-kira seperti itu. N, wah lagi nih, wah seorang ibu menangis meratap. Waduh Tuhan, ampuni, bukan saya, namanya Yuni masalahnya. Wah, wah Yuni gak jadi menangis karena ada huruf berikutnya U. Terakhir S, Yunus. Siapa yang dibuang? Yunus. Akibat tidak mentaati hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Apa akibatnya? Nyaris binasa. Nyaris binasa. Dalam perjanjian baru, Petrus. Coba kita lihat di dalam Markus 8. Markus pasal yang ke-8. Ayat 31 sampai 33.
Markus 8 ayat 31 sampai 33. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakan Yesus dengan terus terang, bahwa ia akan menanggung penderitaan, ditolak dan lain-lainnya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya. Ia, apa kata firman Tuhan? Ia tersenyum kepada Petrus? Tidak, ia memarahi Petrus, katanya. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kalau Yunus ketika memenuhi kehendak dirinya sendiri, nyaris binasa oleh laut, Petrus nyaris binasa oleh karena iblis. Dua-duanya berakibat fatal gara-gara tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Teguran-teguran yang barangkali kita sadari kalau itu teguran dari Tuhan, atas kesalahan yang barangkali juga kita sadari, maka kesalahan itu jangan dilanjutkan. Berhenti dan kembali kepada Tuhan. Hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berhenti. Kalau saya berhenti Pak, wah nggak jalan Pak ekonomiku. Kalau saya berhenti Pak, maaf Pak, saya nggak ada kebebasan. Hidup ini nggak ada rasanya, hambar. Kalau saya berhenti Pak, maaf Pak, hobi saya satu-satunya yaitu Pak. Kalau hidup kita pagi ini kita rasakan, oh Tuhan, kalau hari ini ada sesuatu yang tidak berkenan di hatimu atas sikap, cara hidup saya, karakter saya, hari ini Tuhan, oleh kekuatan Roh Kudus, ubah Tuhan, supaya saya mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mau Bapak Ibu? Lihat dampak Yunus dan Petrus, nyaris binasa. Menyikapi kesempatan yang Tuhan berikan kita sampai hari ini, kesempatan hidup, apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat di dalam hidup ini? Kita diingatkan lewat satu pujian, hidup ini adalah anugerahnya. Bapak Ibu bisa menyanyikan pujian ini? Jangan sampai kita hidup hanya menuruti keinginan diri sendiri, tapi belajarlah untuk mengikuti kehendak Tuhan. Firman Tuhan belum selesai, belum. Jangan diringkesi dulu kitab sucinya, masih panjang. Hidup ini adalah anugerahnya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Jangan sampai kita menjadi pohon yang lalu ditebang. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Orang yang hidupnya melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Orang yang hidupnya melakukan kehendak Tuhan, pasti hidupnya jadi berkat. Katakan amin. Ini bagian yang pertama. Hidup melakukan kehendak Tuhan. Itu adalah salah satu cara kita membangun karakter yang baik dan kuat. Yang kedua, hidup bijaksana.
Matius 7 ayat yang ke-24. Matius 7 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Kita lihat ini ada buah lagi. Ada buah yang muncul. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Cara kita untuk membangun karakter yang baik dan kuat selain kita hidup menurut kehendak Tuhan. Yang kedua adalah hidup bijaksana. Hidup bijaksana diidentikan seperti orang yang sedang membangun rumah dan fondasinya adalah fondasi yang sangat kuat, batu yang sangat kuat. Bijaksana. Bijaksana adalah sikap yang tepat dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa. Sikap yang tepat, sikap yang benar dalam menghadapi segala keadaan dan peristiwa supaya tidak salah dalam mengambil keputusan dan tindakan. Ini loh bijaksana. Sikap yang tepat dalam menyikapi setiap persoalan, setiap masalah supaya tidak salah dalam mengambil keputusan dan tindakan. Ini bijaksana. Oleh karena itu Bapak Ibu, betapa pentingnya kita hidup bijaksana. Karena banyaknya persoalan yang nampaknya itu tidak kita anggap persoalan tetapi juga persoalan. Kelihatannya sepele tapi itu juga menimbulkan persoalan tersendiri. Contohnya dalam hal memilih. Dalam hal memilih. Kalau kita memilih, salah memilih. Kalau kita dalam memilih lalu kita salah memilih. Pertama adalah salah memilih model rambut saat kita potong. Kita ini kalau masuk salon, kita kan ditawarkan mau model mana Cik, mau model mana, koh ini gambar-gambarnya. Kalau kita salah memilih model rambut, maka penyesalan yang terjadi paling tidak bisa kita rasakan sampai antara 1 hingga 3 bulan. Seorang laki-laki biasanya 1 bulan sekali. Seorang wanita bisa jadi 2 sampai 3 bulan sekali. Rasanya menyesal dalam waktu 1 sampai 3 bulan. Sambil menunggu rambutnya panjang baru kembali kepada pilihan yang diharapkan. Itu nampaknya sepele. Tapi bagi seorang wanita gara-gara salah potong model rambut, gak bisa tidur tak kasih tahu Bapak Ibu. Pengennya mau kembali ke salon, mengembalikan rambutnya yang sudah dipotong tadi. Kembalikan Cik. Nggak bisa. Tunggu sampai panjang, baru cari model yang diinginkan secara tepat. Bapak-bapak katakan amin. Supaya tahu itulah keadaan istri, seorang wanita. Ya kalau barangkali minta persetujuan suami, Pak, ini saya mau potong rambut. Terserah, sakarepmu. Nah, kalau suami barangkali bisa beri masukan, gimana nih, gimana mah kalau modelnya ini. Wah, kayak ini ya Pak, Papa suka. Ya suka toyo. Wah itu nanti istrinya kokong, seneng Bapak Ibu ya. Jangan sakarepmu. Salah memilih model potongan rambut itu bisa membuat penyesalan dan kesedihan dalam waktu tertentu. Salah memilih jodoh, itu bahaya. Salah memilih jodoh itu penyesalan dan sedih seumur hidup. Apalagi orang Kristen gak boleh cerai. Salah memilih jodoh, oleh karena itu engkong-engkong emak, doakan cucu-cucunya waktunya cari pacar, waktunya untuk mendapatkan teman hidup. Engkong emak boleh mendoakan cucu-cucunya supaya mendapatkan teman hidup yang benar-benar dipilihkan Tuhan. Amin. Papa mama juga begitu. Wes terserah kamu, terserah kamu nih. Saintuke ora apa-apa, lo jangan. Jangan. Kayak milih gedondong atau rambutan, jangan. Bantu tolonglah anak-anak yang barangkali ada waktunya, sudah waktunya untuk memilih teman hidup.
Yang penting satu, sudah percaya Tuhan. Begitu ya Bapak Ibu? Jangan-jangan tidak setuju. Atau yang penting kaya raya nih, kaya raya nyo. Ojo sampai sing melarat. Untuk masalah agama, wah gampang loh, jangan. Yang penting percaya Tuhan. Salah memilih jodoh itu bisa menyesal seumur hidup. Yang ketiga, salah memilih juru selamat, selama-lamanya menyesal dalam api neraka. Saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang tepat dalam memilih juru selamat. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Hidup perlu bijaksana. Kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita dalam menyikapi setiap keadaan dan masalah yang terjadi, supaya tidak salah dalam mengambil keputusan dan tindakan. Bijaksana. Bijaksana. Caranya bagaimana? Orang yang bijaksana adalah diawali dengan sikap mau mendengar firman Tuhan. Mendengar. Jangan harapkan kita bisa bijaksana tanpa mau mendengar firman Tuhan. Jangan. Gak mungkin, gak mungkin. Bijaksana bisa kita dapatkan, bisa menjadi bagian dalam karakter kita, kalau kita mengawalinya dengan kemauan untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jangan sampai habis paduan suara, habis vokal grup, lalu firman Tuhan mulai dipersiapkan. Wah, Bapak Ibu, saudara-saudara, cari tempat yang strategis, duduk agak mojok, cari sandaran, cedak AC. Wah, tidak jadi dengarkan firman Tuhan, tapi liar. Wah, semalam gak tidur Pak, mumpung ini ada di ruangan yang ber-AC. Jarang Pak saya menikmati AC, yang di rumah saya ini hanya ada angin cuma-cuma. Kalau ini betul-betul air condition. Jangan saat firman Tuhan mulai dibaca, disampaikan, hati harus tetap siap, pikiran tetap siap, roh tetap siap, konsentrasi dengan baik, maka hidup bijaksana akan menjadi bagian hidup kita. Katakan amin. Yang kedua, selain mendengar, melakukan. Ingin memiliki hidup bijaksana, tapi kalau gak ada tindakan, gak akan ada hidup bijaksana. Kalau Bapak Ibu ingin membuat rujak atau mungkin pisang goreng, mungkin Bapak Ibu pergi ke pasar Gang Baru mencari bahan-bahan yang bisa dibuat pisang goreng, maka dibelilah di sana pisangnya, tepungnya, vanili, gula, minyak dan lain-lain. Jam 7 sudah sampai di Gang Baru, jam 8 sudah sampai di rumah. Kira-kira Bapak Ibu makan pisang goreng jam berapa? Jam berapa? Ada yang menjawab 8:30, jam 9, jam 9:30. Saya katakan, Bapak Ibu tidak akan jadi makan pisang goreng. Tidak akan jadi makan pisang goreng kalau tepung, gula, pisang, vanili dibiarkan begitu saja tanpa diolah, tanpa diperbuat, semua hanya berhenti pada rencana, maka tidak akan jadi makan pisang goreng. Kalau mau jadi makan pisang goreng, bumbu yang sudah ada, mari dilakukan. Rencana itu harus dilakukan, diperbuat. Aku harap makan pisang goreng, saya makan pisang goreng, diolah dengan baik, maka pisang goreng akan Bapak Ibu nikmati. Demikian pula, ingin hidup bijaksana, tapi hanya mendengar, tidak melakukannya, tidak akan jadi bijaksana. Mendengar dan melakukannya. Amin. Banyak hal yang kita pilih, banyak hal yang kita putuskan, perlu sikap bijaksana. Kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dalam menyikapi segala sesuatu, masalah kecil, masalah sedang, masalah besar, perlu sikap bijaksana. Dari mana kita bisa memiliki sikap bijaksana? Mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Jangan sepelekan firman Tuhan. Jangan cari kitab suci hanya di saat akan beribadah. Itu pun kadang-kadang dicari, tidak ketemu-ketemu, baru bingung. Sudah gak ketemu, tetap berangkat saja. Gak bawa kitab suci gak apa-apa, yang penting bawa HP. Perhatikan, tetap kitab suci harus menjadi prioritas dalam hidup kita, supaya kita tampil menjadi orang yang bijaksana. Amin Bapak Ibu. Karena banyak pilihan dalam hidup ini, banyak keputusan, banyak pertimbangan, banyak tindakan yang kita lakukan. Ini yang kedua, hidup bijaksana. Yang ketiga,
Ini saya ambilkan dari kitab Mazmur pasal yang ke-119. Bagaimana kita bisa memiliki hidup bijaksana? Mazmur 119 ayat 9 dan 11. Mazmur 119 ayat 9 dan 11. Demikianlah firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, buah yang manis, karakter yang baik dan kuat? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Cara yang ketiga dalam membangun karakter yang baik dan kuat adalah menjaga hati dengan firman Tuhan. Menjaga hati dengan firman Tuhan. Ada satu pujian yang sangat baik yang tentu Bapak Ibu bisa semua. Maka perkataanmu telah terus ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Bagaimana kita bisa mempertahankan kelakuan kita tetap bersih? Bagaimana kita bisa memiliki karakter yang baik dan kuat? Menjaga hati dengan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan selalu ingatkan lewat ayat yang menjadi ayat hafalan dalam minggu ini. Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pentingnya firman Tuhan. Pengalaman Yudas jangan menjadi pengalaman kita. Hatinya tidak terjaga dengan baik oleh firman Tuhan, maka iblis masuk dalam hati Yudas. Akibatnya mengkhianati. Karena hatinya tidak dijaga dengan firman Tuhan. Iblis masuk dalam hati Yudas. Akhirnya Yudas mengkhianati. Berapa banyak orang yang hatinya tidak ada firman Tuhan, tidak penuh dengan firman, karakternya buruk, karakternya jahat, yang akhirnya mengkhianati bangsa dan negara, mengkhianati keluarga, mengkhianati pekerjaan, mengkhianati sahabat. Berapa banyak? Itu karena hati tidak dijaga dengan firman Tuhan. Saya akhiri dengan kisah dalam sejarah tembok raksasa China. Tembok raksasa China yang dibangun selama 4 generasi dinasti. 4 generasi dinasti China. Mereka lah yang berturut-turut secara bergantian terus menyelesaikan tembok raksasa itu. Yang panjangnya kurang lebih 8.850 km. Cukup panjang, tinggi dan besar. Tapi sayang, saya masih baru sebatas melihat gambarnya. Kalau Bapak Ibu yang sudah sampai ke sana, puji Tuhan. Tembok raksasa China. Ketika tembok itu dibangun, tujuan utamanya adalah supaya China ini terlindungi dari musuh-musuhnya yang akan menyerang dan menghancurkan China. Pikirnya temboknya sudah tebal, tinggi, besar, panjang mengelilingi daratan China. Bagaimana musuh bisa masuk? Musuh masuk tidak perlu memanjat tembok yang tinggi. Musuh masuk tidak perlu harus merobohkan tembok yang besar itu, tidak. Musuh masuk hanya cukup tersenyum, bersahabat dengan penjaga-penjaga yang ada di pintu tembok China. Itu saja. Musuh datang tidak menampilkan wajah yang garang, tidak. Cukup tersenyum, lalu bertanya, punya kebutuhan apa kamu? Wah, ini anak saya sakit, istri saya sakit.
Saya butuh ini, saya butuh itu. Ah, gampang. Ini tolong kasihkan istrimu, kasihkan anakmu, kasihkan keluargamu ya. Penjaga tembok China mendapatkan sesuatu yang diberikan oleh musuhnya, ganti senyum, 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 senyum. Mungkin dia ngomong sie, kira seperti itu ya. Dia lupa dia ini adalah penjaga pintu utama untuk keamanan China. Tapi karena diiming-imingi dengan suap, musuh bisa masuk dan memporak-porandakan China pada waktu itu. Dan itu terjadi 100 tahun setelah tembok Cina itu dibangun. China hanya fokus membangun tembok raksasa. Tapi China lupa membangun karakter yang baik dan kuat yang raksasa juga. China lupa. Jangan sampai kita hanya fokus membangun perusahaan, membangun pendidikan. Jangan sampai, itu penting, membangun perusahaan itu penting. Membangun pendidikan penting. Tapi lebih penting, bangunlah karakter dalam keluarga kita. Dengan karakter yang baik dan kuat, maka keluarga menjadi sehat dan kuat. Keluarga menjadi kokoh. Masalah apapun yang terjadi, kalau dalam perusahaan, dalam keluarga, ada karakter yang baik, karakter yang kuat, maka keluarga akan tetap kokoh, perusahaan akan tetap kokoh, sekalipun diterjang badai yang sangat besar. Karena ada karakter yang hebat yang diberikan oleh Tuhan. Katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulan firman Tuhan, membangun karakter yang baik dan kuat, satu-satunya yang Tuhan tunjukkan lewat firman Tuhan. Hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Hiduplah bijaksana dengan mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Dan jaga hati dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami pentingnya sebuah karakter yang baik dan kuat dalam pribadi lepas pribadi, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam masyarakat, dalam gereja, dalam berbangsa dan bernegara. Supaya kehidupan kami secara pribadi, dalam keluarga, perusahaan, di tempat pekerjaan, semuanya tetap kokoh dan kuat. Sekalipun masalah datang, bagaikan badai yang sangat besar, datang bertubi-tubi. Maka ketika kami memiliki karakter yang baik dan kuat itu, kami akan tetap tampil prima, keluarga tetap sehat dan kuat, perusahaan akan tetap sehat dan kuat, pelayanan akan tetap sehat dan kuat, gereja Tuhan akan tetap sehat dan kuat, bangsa dan negara akan tetap sehat dan kuat. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada song leader. Setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tiba saatnya bersama kita juga akan membawa persembahan untuk mendukung pembangunan Gedung Mitra Sejahtera. Dan dengan hormat, petugas kolektan dapat mempersiapkan diri dan kita akan bersama berdoa. Allah Bapa kami yang baik, hati kami sungguh limpah dengan ucapan syukur di hadapan-Mu. Kalau kami boleh mengingat akan anugerah Tuhan, atas lahan Pringgading 24 dan Kimangun Sarkoro 75, di mana jemaat Tuhan kami boleh membangun bersama di lahan tersebut Gedung Mitra Sejahtera yang akan kami gunakan bersama-sama dan semuanya hanya berujung bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini di dalam ibadah kami yang pertama, dengan hati yang penuh sukacita, kami membawa persembahan untuk mendukung pembangunan Gedung Mitra Sejahtera itu. Dan Engkau tahu Bapa bahwa kebutuhan dari gedung ini masih begitu banyak untuk kami membutuhkan sekian banyak dana untuk kami boleh bersama-sama membangun tahap demi tahap. Dan kami bersyukur kalau tahap-tahap yang sudah kami lalui dan boleh kami pakai untuk parkir, kami percaya semua itu karena kemurahan Tuhan. Karena itu Bapa, kami percaya Tuhan yang terus mencukupkan dan
Tuhan terus yang akan memakai jemaat Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pringgading untuk kami boleh mendukung pembangunan Gedung Mitra Sejahtera ini melalui dana kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh padamu. Sebab kau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa. Jangan diami kota-kota suci, siapkanlah dirimu. Tuhan ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan perintah-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Sebab Kau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa. Jangan diami kota-kota suci, siapkanlah dirimu. Siapkanlah dirimu. Siapkanlah dirimu. Mari dengan hormat saya ajak untuk kita bangkit berdiri. Bersama dengan saya, mari tadahkan tangan kita di hadapan Tuhan sambil arahkan iman kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kita beribadah dengan baik pada pagi hari ini, percayalah pagi hari ini juga kita menerima berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan. Oleh karena itu terimalah berkat-berkat yang terbaik yang datangnya dari tahta kasih Allah Bapa. Kuasa, kebenaran dan pembelaan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan dan penghiburan dari Roh Kudus dalam hidup pribadimu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, studimu, perjalananmu, keluar masukmu, mulai hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Haleluya, amin. sejenak. Selamat pulang, Tuhan memberkati.